Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Andriano dari Prodi Teknik Komputer angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan job sheet 3, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Yang pertama adalah array object as argument in function. Yang pertama, saya sudah membuat program, di mana di program ini saya akan menghasilkan output data mahasiswa. Saya akan langsung jelaskan bagaimana saya membuat program object as array atau array as object. Oke, langsung saja di sini saya mempunyai program di mana saya mendeklarasikan sebuah kelas, yaitu kelas mahasiswa. Kemudian saya mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu variabel yang pertama ada name, dan kemudian variabel yang kedua ada nama dengan menggunakan integer dan char. Kemudian saya menggunakan akses pengubah public. Setelah itu saya menggunakan dua metode. Yang pertama, untuk metode yaitu kita menginputkan data berupa name dan nama. Kemudian metode yang kedua yang menghasilkan output data berupa name dan nama. Kemudian setelah itu saya deklarasikan metode di luar kelas untuk menginput data. Yang pertama cout name, kemudian yang kedua cout nama. Setelah itu saya deklarasikan metode di luar kelas untuk output datanya. Untuk output datanya sendiri nanti menggunakan name dan nama. Jadi akan keluar hasil dari yang kita inputkan data, kemudian akan menghasilkan output data. Kemudian langsung saja di sini saya deklarasikan di mana array as object atau object as array dengan sintaks kelas, objek, dan kemudian array-nya sendiri. Di sini saya menggunakan kelas mahasiswa seperti yang sudah saya deklarasikan. Kemudian untuk objeknya yaitu teknik komputer. Di sini saya menggunakan mendeklarasikan variabel dengan TK atau teknik komputer. Kemudian saya batasi data ini, data mahasiswa itu sebanyak 30. Kemudian saya deklarasikan kembali untuk integer, nilai N dan nilai I. Di mana nilai N-nya sendiri itu adalah jumlah mahasiswa atau mahasiswa yang kita inputkan. Kemudian yang I-nya sendiri adalah jumlah perulangan selama N tersebut. Langsung saja di sini cout, kita memasukkan jumlah mahasiswa, di mana dengan jumlah maksimal itu ada 30. Kemudian kita menggunakan loop for, di mana loop for ini kita gunakan untuk mengakses input data kita sebanyak yang kita inginkan. Kemudian keluar datanya, data mahasiswa sebanyak yang kita masukkan. Jadi jika kita run, saya di sini saya run, dan kita masukkan jumlah mahasiswa, misal 2, dan kita enter. Terus kita masukin NIM, misal NIM-nya adalah 100. Kemudian yang kedua namanya adalah info. Kemudian ada NIM yang kedua, misal 101, NIM selanjutnya. Kemudian namanya adalah Andriano. Setelah itu kita enter, maka akan keluar datanya. Bisa dilihat data mahasiswanya 100 itu NIM dan kemudian itu nama ya. Jadi bisa dilihat untuk penggunaan array as object sendiri itu hanya kita memasukkan bagaimana cara kita memasukkan array di dalam objek. Yang kemudian kita akan menghasilkan objek sebanyak yang kita inginkan dengan melalui looping. Seperti itu. Itu untuk yang nomor 2, untuk array as object. Kemudian yang kedua ada
program C++ di mana saya menggunakan konsep multi-inheritance. Di sini saya mempunyai program yaitu balok, di mana balok itu mempunyai volume dan luas permukaan. Nah, multiple inheritance ini itu sendiri itu adalah salah satu turunan dari inheritance. Inheritance sendiri adalah pewarisan, di mana kalau inheritance itu cuma punya satu kelas, di multi inheritance kita mempunyai lebih dari satu kelas, dan kemudian akan diakses oleh derivate class atau anak turunan. Di sini sudah saya buat programnya, langsung saya masukkan ke aplikasi. Tapi di sini saya menggunakan online compiler, yaitu online gdb.com. Nah, ini bisa diakses di sini sebagai alternatif buat kita mengerjakan tugas. Itu. Di sini saya deklarasikan yang pertama yaitu ada kelas panjang, di mana nantinya kita di sini akan menginputkan panjang dari balok. Di sini saya deklarasikan akses pengubahnya menjadi publik. Kemudian untuk variabelnya sendiri di panjang ini saya menggunakan variabel x. Nah, untuk di sini di kelas yang pertama, kelas panjang, itu digunakan untuk menginputkan data, menginputkan nilai panjangnya. Kemudian bisa dilihat ini ada cout panjang, kemudian sin kita menggunakan variabel x. Langsung saja yang kedua ada kelas lebar, dimana kita menginputkan kelas lebar sama seperti menginputkan kelas panjang, tapi di sini saya menggunakan variabel y sebagai kelas lebarnya sendiri. Dan kemudian kita memasukkan lebarnya berapa. Tuh. Kemudian yang ketiga, kelas tinggi. Nah, tingginya sendiri kita juga menginputkan tinggi karena di sini balok itu mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, saya langsung deklarasikan di sini tinggi sebagai integer z. Dimana kita menginputkan nilai tingginya nanti. Kemudian setelah itu saya buat turunan kelas yang kemudian saya akses dari 3 kelas, yaitu kelas panjang, lebar, dan tinggi. Bisa dilihat seperti di sini kita menggunakan konstruktor di mana ada kelas balok itu titik 2 publik panjang, publik lebar, publik tinggi, yang kemudian di sini saya deklarasikan untuk derivate class atau anak kelas turunan itu akan menghasilkan output di mana yang pertama itu ada volume. Nah, volume dari balok sendiri itu panjang kali lebar kali tinggi, tapi di sini saya menggantikan variabelnya dengan x, y, z. Maka volumenya adalah x kali y kali z. Kemudian yang kedua, selain volume, di sini saya juga memasukkan luas permukaan, di mana luas permukaan balok itu adalah 2xy plus 2xz dan 2yz. Kemudian setelah itu kita deklarasikan objeknya, di mana di sini saya mendeklarasikannya dengan yang pertama balok itu adalah nama kelas, kemudian balok di sini itu sebagai objek. Nah, kita deklarasikan satu-satu input dari masing-masing kelas. Kemudian output dari turunan. Dan kemudian kita pakai return null karena kita di sini akan membalikan nilai sesuai dengan yang kita masukkan. Seperti itu. Langsung saja di sini saya run. Langsung di sini ada kita suruh masukkan panjang, bisa kita tulis 4. Kemudian lebarnya bisa tulis 7. Kemudian tingginya 9. So, kita enter. Bisa dilihat ya, untuk volumenya sendiri itu menghasilkan 252 cm kubik. Kemudian ada luas permukaan 254 cm persegi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan melalui program yang sudah saya buat dari Array as Object dan Multiple Inheritance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.